Hai teman-teman, ketemu lagi di video saya yang baru. Kali ini saya akan bahas permasalahan yang sering terjadi di koneksi internet kabel kita. Kesel nggak sih saat kalian main game, tiba-tiba ping menjadi tinggi alias ngelek-ngelek gak jelas? Atau saat mau play video di YouTube malah baper alias muter-muter nggak selesai? Pasti dongkolnya minta ampun ya. Pengalaman saya sih gitu. Sasaran kedongkolan ini sudah pasti ISP sebagai penyedia layanan internet. Seperti yang sekarang lagi rame di ISP IndiHome soal ngelek-ngelek dan lemot ini, sampai banyak meme bermunculan mencibir ISP IndiHome. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon ditahan emosi, mohon. Tapi dengan mencibir dan lain sebagainya dalam mengungkapkan kekesalan ini, mau tidak mau kita tetap pakai koneksi ini kan ya. Karena memang ISP ini satu-satunya koneksi internet kabel yang tersedia di kota-kota kecil seperti kota saya ini. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih jaringan internet kabel di rumah kita bisa lemot atau nge-lag saat bermain game. Kita ibaratkan saja dulu, koneksi internet kita itu seperti air yang mengalir dari sumber air. Contohnya bisa dari PDAM atau dari tangki air kita. Air ini mengalir dari sumber air melewati satu pipa. Kemudian dibagi-bagi lagi ke dalam rumah kita. Satu untuk kamar mandi utama, untuk mesin cuci, untuk cuci piring, atau bisa juga untuk siram tanaman, untuk cuci tangan dan lain-lain. Nah, pernah nggak sih saat kalian mandi dan menyalakan shower, airnya malah mengecil atau malah mati aliran airnya? Padahal busa sampo di kepala masih banyak ya. Kebayang dong ya. Dan kalian teriakin orang rumah, kenapa airnya mengecil atau mati? Dan ternyata di luar sana sang kakak sedang asik cuci motor kesayangannya dengan membuka pool keran airnya. Dan ibu ternyata sedang mencuci piring di wastafel. Atau dalam pengertian di jaringan internet kita, si kakak lagi download file besar di internet dan ibu lagi nonton video tutorial mencuci di YouTube. Dan kalian yang lagi asik ngegame di kamar mandi. Game apaan ya game di kamar mandi? Oke, lanjut. Kembali ke air tadi. Gimana caranya agar air yang mengalir ke masing-masing pipa bisa sama besar atau air yang mengalir ke kamar mandi lebih diutamakan dan lebih lancar? Tentu harus ada pengatur aliran air di sambungan pipa pembagikan. Logikanya sih begitu. Dan tentu saja pipa paralelnya harus sama besar agar air yang mengalirnya pun sama ya. Dan tentu saja harus ditambahkan alat khusus untuk membagi aliran air tersebut. Bisa dengan meteran air atau keran pembatas aliran air dan lainnya. Nah, begitupun di jaringan internet kita. Kalau tanpa pembatas di jaringan internet rumah kita, maka hal seperti kehabisan air saat mandi, maksud saya hal seperti lemot dan ngelek-ngelek pasti terus terjadi. Untuk melakukan pengaturan pembagian internet pun kita membutuhkan alat atau membutuhkan tambahan alat untuk memanage dan membagi prioritas utama koneksinya. Dan ya, mau tidak mau kita harus mengeluarkan biaya untuk keperluan ini. Terutama bagi kalian yang menggunakan internet rumahnya bersama keluarga besar misalnya. Terus kalau misal menggunakan internetnya untuk sendiri, apakah tetap harus menambahkan alat ini? Saran saya sih ya tetap ya. Nah, alat apa sih sebetulnya yang bisa memanage internet kita ini? Tentu saja sebuah router tambahan yang punya fungsi lebih dari router yang diberikan oleh ISP. Yap, kita harus menambahkan router tambahan untuk kali ini. Karena kalau kita mengandalkan router bawaan ISP, tetap saja tidak optimal memanage koneksi internet kita. Ada banyak router yang bisa memanage koneksi kita, diantaranya Mikrotik, Cisco, Juniper, Ubiquiti, TP-Link, dan lain-lain. Untuk pilihannya terserah kalian, namun pada pembahasan kali ini saya lebih menyarankan Mikrotik. Kenapa? Karena saya pakai Mikrotik ya. Setting untuk Mikrotik pun sudah banyak bertebaran di YouTube. Siap untuk dipelajari step by step secara detail. Nah, di pembahasan kali ini saya tidak akan memberikan settingan teknis menyoal Mikrotik tadi. Namun,
Saya hanya ingin memberikan pemahaman kepada kalian semua menyoal sering bermasalahnya koneksi internet kita, baik itu koneksi yang lelet atau ngelek-ngelek ya saat main game. Dan berikut contoh tampilan mikrotik saya yang sudah saya setting dan diprioritaskan untuk game. Kalian lihat video berikut. Seperti terlihat di gambar, ini settingan pembagian jenis koneksi di router mikrotik milik saya. Di mana di sini ditunjukkan ada pembagian prioritas pada jenis-jenis koneksi. Baik itu PIP, games, normal, dan koneksi ke Google atau ke YouTube biasanya ini. Dan untuk teknis setting dan penjelasan lainnya mungkin saya tidak akan jelaskan ya. Di sini saya hanya menunjukkan bahwa di mikrotik settingnya tuh bisa seperti ini. Bisa di kelas-kelas dan dibagi-bagi mana yang lebih diprioritaskan dan mana yang tidak. Oke, sekian saja pemahaman tentang koneksi internet kita. Untuk hal-hal teknisnya mungkin kedepannya saya akan coba kupas atau saya akan coba berikan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih, bye.